Selamat siang. Selamat siang. Hari ini saya minta teman-teman untuk menghadiri kegiatan pendampingan 2 terhadap kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Teman-teman, kita hari ini sebelum kita mulai dengan kegiatan kita lakukan pembukaan dengan doa. Kepada Ibu Eti, saya mohon bisa membawa kita dalam doa. Karena kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Kami mohon bimbingan-Mu pada hari ini sertai kami dalam kegiatan pendampingan individu ibu calon penggerak. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih kepada Ibu Eti. Selanjutnya untuk tidak memperpanjang kata, kita masuk ke dalam kegiatan yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Erlin, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu pendamping dan pengajar praktik, Ibu Tani, yang terhormat Ibu calon guru penggerak, dan teman-teman guru dan pegawai yang saya kasihi. Pada siang ini kita berkumpul di tempat ini, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih diberi kesehatan sehingga kita masih semangat untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 untuk calon guru penggerak kita. Jadi teman-teman, untuk saat ini calon guru penggerak angkatan 11 sementara melakukan pendampingan individu kedua, yaitu dengan kegiatannya tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi di sini sangat penting kegiatannya yang diharapkan kita bisa ikut dari awal kegiatan ini nanti sampai selesai. Ada banyak hal yang mau kita dengar dan yang bisa kita bahas bersama. Jika ada yang masih kurang dalam materinya atau apa, kita bisa saling sharing, bisa banyak tanya, banyak berpendapat di sini. Jadi kami dari sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah meluangkan waktu untuk mendampingi calon guru penggerak kami yang ada di sekolah ini. Kurang dan lebihnya keadaan kami seperti ini. Dari saya sekian saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke acara yang berikut, yaitu sambutan dari pengajar praktik. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin menyapa Bapak Ibu guru sekalian. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua. Selamat siang. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sampai saat ini Bapak Ibu masih bertahan untuk mendukung rekan calon guru penggerak Ibu Sri dalam proses pendidikannya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saat ini saya bersama Ibu Sri, saya mendampingi di pendampingan individu 2 ini, di mana pendampingan ini bertujuan untuk melatih CGP memfasilitasi bagaimana cara membuat visi sesuai dengan keberpihakan pada murid, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri sebagai CGP saya
dari bagaimana kita membuat visi sesuai dengan impian kita terhadap murid yang kita impikan seperti apa, kemudian masuk ke dia punya pendekatannya seperti apa, lalu tahapan-tahapan apa yang harus dilalui sehingga program yang kita buat itu benar-benar sesuai dengan visi yang berpihak kepada murid. Dan untuk pendampingan ini saya juga berharap walaupun ini merupakan proses pembelajaran bagi rekan CGP, tetapi saya berharap Bapak Ibu juga dapat melakukan refleksi kembali terhadap visi sekolah Bapak Ibu, apakah benar-benar sudah berpihak pada murid atau belum, sehingga saya mengharapkan Bapak Ibu untuk serius dalam mengikuti diskusi hari ini. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan juga terima kasih sekali lagi untuk dukungan yang selalu diberikan kepada rekan CGP saya Ibu Sri, dan untuk kurang dan lebihnya saya sebagai pengerja praktik mohon maaf. Itu saja dari saya kembali. Baik, terima kasih atas sambutan dan penguatan serta motivasi yang diberikan pengajar praktik kepada saya dan kepada teman-teman, sehingga ke depan kita bisa ada perubahan. Untuk itu kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi inti yaitu diskusi. Teman-teman, sebelum kita diskusi saya membawakan puisi dari puisi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar gunung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan gunung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi ini puisi yang dibuat oleh Insinyur Soekarno. Ini ketika kita dengar, kalau kita resapi, saya belum ini langsung berdiri. Memang begitu luar biasa. Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, ini begitu sangat mencintai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ingat ada perkataan beliau tentang kalau mau jadi orang Indonesia tuh, kalau mau orang Indonesia tuh bukan agama Islam seperti orang Arab, atau agama Kristen seperti orang Roma, atau agama Hindu seperti orang India, tetapi kita menjadi agama Indonesia. Jadi kita itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu sebenarnya sudah dilukiskan, sudah dipikirkan oleh Soekarno sendiri dan diwujudkan lagi oleh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikannya. Ketika kita mendengar pembacaan puisi tentang Aku Melihat Indonesia oleh Insinyur Soekarno, berbagai macam perasaan yang timbul dalam diri kita.
Jadi kita mendengar pembacaan puisi tadi pasti kita bergelora betapa luar biasa Indonesia ini. Jadi kalau bukan kita yang mencintai Indonesia, siapa lagi? Kita hidup mati ya untuk Indonesia. Para pahlawan sudah memperjuangkan tanah air Indonesia bukan saja dengan harta, tapi dengan nyawa. Dan kita hanya melanjutkan saja. Jadi kita mengisi dengan profesi kita masing-masing, termasuk kita sebagai guru. Profesi kita sebagai guru yaitu kita mendidik anak, mendidik manusia, menjadi manusia seutuhnya. Jadi dari puisi tadi ada beberapa hal yang bisa saya ambil. Yang pertama, merinding mendengar pembacaan puisi yang menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia. Apa yang dilihat? Hewan, wajah anak, dan lain-lain. Insinyur Soekarno adalah melihat Indonesia berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang kedua, apapun perubahan yang terjadi, yaitu perubahan yang terus-menerus, tetaplah Indonesia. Visi Bung Karno jauh ke depan. Jadi apapun nanti, seandainya 10 tahun, 20 tahun ke depan anak-anak kita dengan intelektual, dengan teknologi yang maju, tetap ini Indonesia. Tidak bisa kita rubah menjadi negara yang lain, yaitu Indonesia. Dengan kita budaya, dengan kita karakter, itu yang harus kita tetap pertahankan. Makanya di sekolah ini kita selalu dengan berbudaya. Negara lain belum tentu punya budaya seperti kita. Bahkan Malaysia sempat mencuri budaya kita, karena memang kita kaya akan budaya. Yang ketiga, makna kecintaan tanah air. Melihat segala sesuatu adalah tanah air Indonesia. Menyatukan semua unsur alam untuk dimanfaatkan serta ditunjukkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Dalam hal ini, kita ini Indonesia negara yang kaya akan kekayaan alam. Ada semua. Tidak ada yang tidak bisa hidup di Indonesia. Pinus yang hidup di daerah Eropa, Indonesia bisa. Panda yang hidup di daerah kutub, Indonesia bisa. Kurma yang hidup di daerah gurun, Indonesia bisa. Bahkan kaktus juga hidup di Indonesia. Jadi di Indonesia itu apa yang ditanam pasti jadi, tidak ada yang tidak. Hanya di negara Indonesia. Makanya kalau bule-bule atau turis datang ke sini selalu bilang mereka datang ke paradise, surga. Surganya dunia yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa Indonesia. Yang keempat, Insinyur Soekarno bisa menyatukan semua agama, kebudayaan, perbedaan suku, adat, dan lain-lain untuk menjadi suatu persatuan Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Di contoh di Israel atau di Palestina itu hanya satu agama, tapi mereka bisa berperang. Di negara-negara lain yang hanya satu agama mereka bisa konflik. Tetapi di Indonesia 6 agama, teman-teman, kita bisa hidup berdampingan. Karena apa? Oleh kita biasa bilang itu kami pun keluarga. Ini seperti saya contoh. Saya dalam keluarga, mama saya Islam, saya Protestan. Tapi tidak mungkin ketika mama saya menjalankan agamanya, menjalankan puasanya, menjalankan sholatnya, saya marah. Kan itu saya mama kandung. Begitupun saya. Ketika ada ibadah rumah tangga di rumah saya, mama dengan sukacita akan menyiapkan segala sesuatu. Mama tidak mungkin marah, mama tidak mungkin usir, karena saya itu anak kandung. Itu tidak kita di Indonesia tuh kawin-mawin, hubungan darah membuat kita bagus, membuat kita saling berdampingan. NTT ini sangat terkenal dengan keberagaman agama yang sangat-sangat dicontohi oleh daerah lain di Indonesia. Dan makanya tadi saya bilang, Soekarno mengatakan kalau jadi Islam jangan Islam Arab, kalau jadi Katolik jangan Katolik yang di Roma, tapi Islam atau Katolik Indonesia, sehingga kita bisa memahami tentang orang lain. Yang kelima, Insinyur Soekarno adalah proklamator yang bisa merangkul semua kalangan, bisa memahami semua dengan baik. Sampai kita saat ini, kita sangat memahami apa yang sudah dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam karya-karyanya. Itu tentang puisi tadi.
Jadi arti dari puisi di atas menunjukkan visi presiden pertama. Jadi punya visi, tujuan. Kenapa sampai bikin puisi tadi? Berarti beliau punya tujuan. Tujuannya yaitu apa? Untuk mewujudkan persatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliaulah kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, kolaborasi dalam anggota di suatu komunitas. Perlu perubahan yang mendasar juga. Upaya yang konsisten inilah salah satu tujuan fisik dalam kita mencapai perubahan. Jadi setelah kegiatan ini, maksud saya bikin puisi ini, dia punya mengerucutnya yaitu kita akan membentuk visi sekolah kita. Visi sekolah kita itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berpihak kepada murid. Nah, untuk itu sebelum saya membagikan, nanti ada question yang ini, tetapi saya mau menjelaskan untuk apa question yang ini nanti saya bagi. Jadi tadi sudah seperti kegiatan kita dari awal bahwa untuk pengajar ini terus ngomong gitu. Si saya lupa. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat tujuan saya untuk kita ada di tempat sini. Ini pendampingan individu 2 atas nama Sri Nurrahman Lamba, calon guru penggerak angkatan 11 SMP 1 Atap Negeri 1 Soka Kabupaten Ngada. Ini saya perkenalkan, nama fasilitator saya Ibu Sitera Agustina Letetnia Hanie, dan pengajar praktik saya yang ada bersama kita Ibu Maria Epifania Gertrudis. Tema pendampingan hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sosial. Tema pendampingan kita diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Visi yang bagaimana? Terus dalam keseharian saya, ketika saya ingin menyampaikan visi saya punya imajinasi, impian saya tentang siswa 5, 3 tahun atau 10 tahun ke depan ini, apa yang kita harapkan tamatan dari sekolah kita ini, anak-anak yang seperti apa. Pasti kita semua guru punya impian yang sama. Kalau impian saya yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kreatif. Ketiga, berprestasi. Keempat, berwawasan global. Dan yang kelima adalah mandiri. Itu semua yang saya impikan itu ada terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Kalimat visi yang nanti akan kita buat bersama-sama teman-teman. Yang pertama, memiliki makna. Yang kedua, menyemangati. Dan ketiga, menggerakkan hati. Di sini saya tambah dengan berpihak pada murid. Sebenarnya yang 3 itu tuh sudah masuk dalam keberpihakan terhadap murid. Untuk itu saya punya kalimat-kalimat rumpang. Kalimat-kalimat yang menjadi imajinasi kita, menjadi pemikiran kita, menjadi mimpi kita, apa yang kita mau buat untuk siswa kita. Yang pertama, saya memimpikan murid yang bagaimana? Yang kedua, saya percaya murid adalah. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa itu kalimat-kalimat rumpang yang akan kita lihat. Ini visi sekolah kita, visi awal sekolah kita sendiri, yaitu terwujudnya komunitas sekolah yang beriman, cerdas, berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Itu visi sekolah kita. Untuk itu kita mau coba ke revisi, kita lihat lagi. Kalau memang
menurut teman-teman perlu kita rubah. Tetapi menurut teman-teman bahwa ini sudah pas dengan kita punya visi, kita jalan seperti ini. Untuk itu saya bagi kalimat rompak untuk teman-teman bisa kerjakan ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di ini itu ada tulis panduan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Jadi teman-teman langsung lihat di halaman 2 tentang kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Jadi teman-teman lihat itu kita memimpikan murid yang bagaimana, cukup ada teman-teman mungkin bisa isi seperti apa yang Tuhan lagi yang teman-teman impikan dari siswa di 3, 5 sampai 10 tahun ke depan, atau bahkan di Indonesia Emas seperti yang tadi saya katakan di 2045 tuh, karena kita subongkok, kita sumanula, kita seperti tahu lagi masih ada atau tidak juga kita tahu. Jadi kita mungkin bisa isi teman-teman. Setelah kita isi nanti saya kasih waktu beberapa menit kita isi, nanti baru kita sama-sama menarik benang merah dari pernyataan kalimat rumpang yang teman-teman isi. Yanti, nomor 3 Ibu Eti, nomor 4 Pak Paul, nomor 5 Pak Dion, nomor 6 Ibu Ira. Tapi tinggal membacakan yang sudah ditulis di situ. Supaya kita bisa sama-sama lihat. Jadi kalau Ibu Ira baca nomor 1, kita lihat sama dengan kita punya atau tidak sama, nanti baru kita diskusi lagi nomor 5. Baik, dari Ibu Ira saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari saya. Untuk nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, terampil, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain dari itu rata-rata sama, berarti kita memimpikan murid yang berkarakter. Kalau berkarakter itu umum ya, itu umum. Ya. Karakter kalau yang khusus tuh kayak sopan santun, akhlak mulia, itu kan umum. Baik, itu kan khusus. Kalau berkarakter berarti umum. Baik teman-teman. Yang kedua, Ibu Yanti, kita percaya bahwa murid adalah anak yang mempunyai karakter dan bakat yang unik dalam dirinya masing-masing yang dapat guru kembangkan sebaik mungkin. Teman-teman yang lain, dari Ibu Ida, kita percaya bahwa murid adalah peserta didik yang mandiri. Ada teman-teman yang lain yang mandiri ya, Pak Paul. Baik, terima kasih. Menurut saya, kita percaya bahwa murid adalah titipan Tuhan dari orang tuanya dan dikirim ke sekolah untuk dibimbing dan diarahkan
menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan darah. Baik, terima kasih. Ya teman-teman yang berbeda nanti. Jadi kita percaya murid itu memang seperti tadi saya katakan bahwa murid itu sudah terlahir dari kodrat alam dan kodrat zamannya seperti itu. Tadi seperti saya pernah katakan tadi di pagi tadi bahwa murid itu bukan lagi kertas putih yang antar ke sekolah, mereka itu sudah diisi. Dan yang mau mengisi itu menjadi lebih baik dan terbaik itu kita guru yang melanjutkan dan guru. Dan nanti kita yang kita impikan itu murid yang berkarakter, punya berprestasi, itu sudah lihat dari keadaan muridnya sendiri. Yang berikut di sekolah kita mengutamakan yang ketiga. Baik, terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Teman-teman yang lain, Ibu Erin. Kalau di sekolah itu kita mengutamakan pembelajaran yang berkesetaraan murid. Ibu Yanti mengutamakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pak Dio. Di sekolah kita mengutamakan keberadaan kesehatan. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan peserta didik. Berarti di sekolah itu kita berarti kita berpihak kepada murid. Kebutuhan semuanya kita semua bilang untuk murid. Berarti dalam hal ini kita berpihak kepada murid. Apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan di sekolah ini untuk murid. Begitu ya teman-teman. Kesimpulannya seperti itu. Yang berikut, murid di sekolah kita sadar bahwa murid itu sampai Baik, terima kasih. Menurut hemat saya, murid di sekolah kita SMP Sakat Negeri 1 Soa, kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan belajar agar siap untuk hidup mandiri. Tidak teman-teman yang lain sama kan? Selanjutnya, memiliki karakter yang jujur, mandiri, dan bertanggung jawab. Berarti kita penekanan pada siswa punya karakter. Penekanan pada karakter. Berarti kita menginginkan karakter yang baik, yang nanti mereka bisa bawa dari kita ke sekolah ini karakter yang baik. Yang berikut, warga di sekolah ini yakin Membangun dan mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. yang lain ada yang masukan yang lain, Ibu Eti? Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing, mengajar, mengarahkan, dan membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau di Berlin? Sama. Berarti kita yakin, kita bisa membentuk karakter yang baik. Berarti kalau kita bisa, berarti kita punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama yaitu untuk membentuk siswa itu lebih baik. Satu tujuan sudah masuk ke dalam kita punya tujuan yang sama. Yang berikut, kita dan warga sekolah ini paham bahwa Kita ini beragam dan di dalam membangun hubungan interaksi dengan pendidik, orang tua dan siswa kita membutuhkan pengertian yang betul dan sempurna. baik. Terima kasih yang lain. Kita warga sekolah ini paham bahwa hubungan yang baik antara guru dan orang tua sangat penting. Berarti di sini bahwa kita sadar bahwa sebenarnya kita ini berbeda. Tetapi karena kita punya tujuan satu untuk berpihak kepada murid, untuk melakukan yang terbaik untuk murid, kita bisa bekerja sama dengan warga sekolah lainnya, dalam hal ini orang tua, komite, masyarakat, atau instansi-instansi terkait untuk membentuk karakter siswa kita seperti yang pernah kita lakukan, yaitu kegiatan mengundang kepolisian. Mohon izin Ibu, kami pernah mengundang kepolisian salah satunya untuk membentuk karakter siswa. Jadi jangan sampai suka bully, suka kekerasan. Kami undang, dan kami juga pernah melakukan kegiatan kebersihan. Kami juga mengundang dinas kesehatan untuk menjelaskan tentang sekolah sehat itu seperti apa. Itu sebenarnya semua tujuan untuk supaya siswa itu bisa lebih baik dari hari ke hari. Jadi itu teman-teman punya kita punya diskusi hari ini, jadi kita bisa menarik benang merah dari
kita punya diskusi hari ini, kira-kira kita mau bikin apa? Kita visinya kira-kira yang seperti apa? Tadi kita visi yang pertama tadi, terwujudnya komunitas sekolah yang beriman, cerdas, berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Kita punya visi. Mungkin kita mungkin bisa dari kita punya pernyataan dan diskusi kita tentang 6 kalimat tadi, mungkin ada yang kita bisa wujudkan di sini. Misalnya terwujudnya apa? Terwujudnya ya, coba yang coba lihat visi itu visi. yang berwawasan lingkungan itu mungkin kita ganti dengan berwawasan global. Berarti terwujudnya berarti komunitas sekolah, tetap komunitas sekolah. Berarti terwujudnya komunitas sekolah berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Begitu kok teman-teman? Bisa ya? Saya harus ada perubahan di sini. Nanti yang mau pakai merubah atau tetap itu soal kemudian. Tapi hari ini saya harus ada satu visi baru untuk saya. Bukan untuk sekolah, tapi untuk saya. Nanti dari visi saya ini, mungkin teman-teman rasa cocok ya, kita bisa merubah visi sekolah kita. Teman, Saya mungkin kita bisa menambahkan menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. bisa. Berarti kita punya di sini terwujudnya komunitas sekolah terwujudnya komunitas sekolah sama ngomong besar-besar terwujudnya sekolah yang beriman, cerdas, berkualitas, berkarakter, berbudaya, berwawasan global, dan serta menguasai IPTEK. Gitu kok, teman-teman. Berwawasan global itu mungkin terakhir berbudaya, menguasai IPTEK dan berwawasan global. Dia harus paling. Tapi kalau saya IPTEK itu masuk dari wawasan global. Global tadi. Itu sudah masuk ke wawasan global. Itu beda. Berwawasan global berarti pemikiran menguasai itu berarti semua teknologi itu mereka Kuasai. dengan baik. Kalau global itu hanya tentang pemikiran saja. Tapi kalau menguasai itu berarti langsung ke kreativitasnya mereka. Maksudnya berarti kalau IPTEK kalau menguasai itu kan termasuk berarti inovasi ya, atau seperti itu toh. Kalau saya berwawasan global tuh mungkin dia sudah masuk juga dalam menguasai IPTEK salah satunya. Karena kalau kita kembali ke global dan IPTEK berarti sudah ada pendobelan. Menurut saya berwawasan global itu sudah macam-macam.
IPTEK, semua itu kita maksudnya peserta didik bisa menguasai semua. Nah, ilmu pengetahuan juga. Nah, itu sudah masuk dalam berwawasan global. Berwawasan, sudah kata wawasan. Jadi tidak ada pendobelan lagi dengan IPTEK lagi. Berarti terwujudnya komunitas sekolah yang beriman, cerdas, berkualitas. Kualitas tadi juga tuh termasuk dalam kalau kita penguasaan IPTEK, benar, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Berarti yang serta menguasai IPTEK itu kita hapus dulu. Pak Dio? Terima kan kita diskusi. Oke, jadi kita sudil ini ya, untuk visi kita terwujudnya komunitas sekolah yang beriman, cerdas, berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Saya Mungkin ada tambahan lagi. Tambahkan sedikit tentang visi ini kita berpatokan juga kepada profil pelajar Pancasila. Jadi seperti yang tadi sempat didebatkan oleh Bapak Ibu Guru, bahwa memang dalam merumuskan visi itu kita hanya mengambil satu komponen di mana yang memuat kalimat yang sudah merangkum. Jadi tidak perlu harus spesifik tapi secara umum seperti tadi berwawasan global dengan IPTEK tadi itu sudah masuk di berwawasan global supaya tidak jadi pendobelan kalimat itu sudah baik. Kemudian lebih kepada kita fokuskan juga dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila itu saya yakin sudah memuat semua hal yang ingin kita ada pada murid. Jadi mungkin lebih kepada kita memilih saja dari 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila itu, kita ambil komponennya apa yang sesuai dengan murid yang kita impikan di masa depan itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin ini hanya dari saya saja, untuk ini saya kembalikan. Teman-teman baik itu kalau Ibu Ida ngomong tadi bilang berakhlak mulia, itu memang cita-cita saya, impian saya itu. Nanti kita ambil satu saja yaitu tentang akhlak, berakhlak mulia. Jadi karakter anak-anak, karena dari tadi yang kita ngomong semuanya kan karakter anak-anak, karakter anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau karakternya sudah bagus tuh kita mau belok sana belok sini tuh aman. Nurutnya ada, berarti kalau kita suruh belajar ini pasti bisa. Karena karakternya memang sudah bagus dulu. Kalau karakternya tidak bagus, misalnya ada anak pintar nih, tapi karakternya tidak bagus, dia merasa dirinya paling pintar. Jadi karena memang karakternya tidak bagus. Jadi kalau kita sudah menanamkan karakter kan tadi saya bilang banyak, berakhlak mulia, dia kalau religius dia suka sembahyang, suka berdoa, terus sopan santun, senyum sapa salam itu kesana 5S itu, selalu mengucapkan permintaan maaf, minta tolong dan sebagainya, itu kan karakter. Jadi kita punya fokus di visi yang kita buat ini, kita fokusnya yaitu di dalam pembentukan karakter. Itu yang kita jabarkan di dalam perubahan. Dalam kitab kalimat perubahan nanti itu. Jadi seperti Ibu pengajar praktik ngomong, jadi kita punya visi tadi ini sudah bukan sempurna karena setiap orang pemahamannya berbeda-beda. Ya menurut kita itu yang sudah pas untuk sekolah kita, yaitu terwujudnya komunitas sekolah yang beriman. Itu kan sudah masuk global, sudah masuk profil pelajar Pancasila juga di iman. Ini berkualitas, berkarakter, itu sudah. Jadi sudah ada satu kata yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila sendiri itu kan kita sudah tahu itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, masuk tadi dalam wawasan global itu mandiri. Mandiri itu tadi kita punya apa tadi?
itu berkualitas, itu kan mandiri, cerdas itu kan mandiri. Masa ada cerdasnya bareng-bareng, cerdas kan sendiri pribadinya. Itu terus bersifat kritis itu termasuk dalam cerdas. Cerdas itu kan bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong. Itu di profil Pancasila. Jadi saya rasa kitab visi ini sudah ada juga memuat tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dari visi ini, dari revisi visi sekolah tadi ini, kira-kira yang kita mau tekankan tadi itu satu saja, yaitu tentang karakter. Disitulah yang kita masuk dalam prakarsa perubahan. Jadi itu yang mau kita tekankan dalam kita punya kehidupan di sekolah ini. Nanti tidak ada lagi nanti yang maki. Jadinya untuk mendukung kita punya ini, kita bikin tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tentang karakter kita. Jadi boleh maki, kalau maki nanti bagaimana, mau mulai dan menutup satu pelajaran dengan doa, menghormati orang lain, itu kan karakter. Jadi itu kita punya itu teman-teman. Sekarang saya masuk ke dalam ini prakarsa perubahan. Dari kalimat ini kita bisa Pak Paul ada mau ngomong? Oh, kita punya kalimat prakarsa perubahan itu kira-kira apa teman-teman? Kita kan tadi mau ambil karakter nih, berarti membentuk generasi yang berkarakter melalui apa? Salurannya apa? Membentuk generasi yang berkarakter melalui budaya positif, melalui pembiasaan budaya positif. Kita punya prakarsa perubahan. Saya masukkan ke dalam saya punya. Pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah. Pembiasaan budaya Di lingkungan sekolah. Sudah global tadi tidak seharusnya ini saja. kita membentuk karakter ini kan bukan di sekolah saja, nanti outputnya kan ke masyarakat. Jadi kita cukup berbudaya positif sehingga kalau sudah terbiasa di sekolah, di mana saja mereka berada kita akan terbawa. Kalau kita hanya bilang di sekolah berarti takkan di sekolah, nanti di rumah di masyarakat mereka ngomong apa terserah mereka, kan tidak ingin. Iya bagaimana? Mungkin begini, pertanyaannya di sekolah. Setelah di sekolah sudah terbentuk dengan baik, otomatis dia bisa melihat kemana-mana. Itu kata Itu dari Pak Paul. Cuman kalau dari teman-teman yang lain gimana? Kalau saya tadi kan saya dengar dari waktu kita ada ibu kasih berjalan tadi. Iya. Budaya positif ini tidak selalunya dibentuk dari sekolah, ini sudah terbentuk dari keluarga. Nah, dari keluarga, setelah dari keluarga kalau sudah dibentuk dengan baik, nah jelas di sekolah kita mungkin hanya untuk menambah lagi. Nah, jadi seperti itu. Seperti tadi yang kita sekolah sampaikan tadi. Tapi sudah ada tuh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah, di rumah maupun kita tambah lagi yang di sekolah. Iya. Baiknya teman-teman, saya tambah tadi. Jadi di rumah tuh walaupun kita maaf ya mungkin di rumah juga orang tua baku lain tetapi paling tidak ada satu budaya positif pasti ada di orang tua. Tidak mungkin tidak sama sekali. Contoh saja saya misalnya kita tuh anak nih makan, makan tuh
Itu saja sebenarnya itu sudah mengajarkan yang baik. Hanya mungkin cara orang tua. Kita juga di sekolah sebenarnya sudah ajar banyak. Kadang-kadang kita misalnya anak buat salah nih, kan kita langsung marah-marah ini anak tanpa melihat kenapa dia bikin seperti itu, kenapa dia buat seperti itu. Padahal sebenarnya kita mau maksud baik, mau hanya penyampaiannya kita salah. Kita suka budaya positif, hanya penyampaiannya salah. Nah, dari prakarsa perubahan ini kita membentuk generasi yang berkarakter. Budaya positif yang kita tanam, pembiasaan itu mulai dari kita. Dan kita sendiri itu juga melakukan itu sehingga siswa tahu, oh budaya positif yang mau ditanamkan di sekolah ini seperti apa. Misalnya tadi yang saya bilang, tertib waktu. Kalau teman-teman anak-anak ada salah itu, ada dia punya solusinya. Jangan kita langsung pak tambah. Kebiasaan seperti saya juga seperti itu, langsung pak tambah. Memang dasar kau dari rumah begini. Kita mulai marah. Padahal sebenarnya kenapa? Anak sampai itu, saya tahu. Karena anak kan tadi saya bilang kita semua ini punya 5 kebutuhan dasar. Anak itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama ingin diterima, disayang. Mereka tuh juga senang-senang. Ada anak, misalnya begini kita lewat nih, anak sedang bermain lempar-lempar dan mereka tertawa senang sekali dengan mereka melakukan lempar, misalnya lempar sepatu, waktu lempar. Mereka rasa lucu dan itu rasa mereka bahagia. Terus itu sepatu kenapa Paul fight? Pak Paul marah pasti marah nih. Kok berani sekali kau lempar? Karena kita tahu bahwa yang mereka buat itu mereka senang. Nah sekarang kan yang kita mau tadi kan berpihak pada murid, ya tidak? Yang kita karakter yang kita mau tekankan tadi ini kan budaya positif yang berpihak pada murid. Sekarang mau berpihak pada murid atau berpihak pada papa? Jadi kita kan tanya, lain kali kamu kan sudah buat keyakinan kelas, menghormati orang lain. Memang senang kau main-main itu, kau bahagia. Tetapi dari kebahagiaanmu ini, kau tidak menghormati papamu. Kenapa seperti itu? Tetapi yang kita lakukan, kita tidak pernah tanya dia. Kita langsung marah. Atau contoh kejadian yang pernah terjadi waktu di pengembangan diri Pak Paul dan Ibu Ida, bahasa Inggris, yang anak tarik kursi dan dia jatuh. Mungkin ketika dia tarik, dia senang sekali temannya itu bisa jatuh. Tapi dia bahagia, dia senang. Tapi yang dia buat itu teman terluka, teman sakit. Kita panggil, sebenarnya kok tidak boleh buat begitu, dengan kau lakukan begitu, kok dia kesian dia kan? Nah itu berarti dia merubahnya kan tidak dalam hati. Oh iya ya, kalau saya bikin itu berarti teman justru susah. Tapi kalau dia dasar kau tunggu kau nanti saya suruh dia balas kau. Itu dia takut pada saat itu saya minta maaf ibu saya tidak. Tapi nanti suatu saat akan timbul lagi seperti itu. Itu yang maksudnya budaya positif yang kita menanamkan. Jadi kalau kita tidak perlu tambah lagi di sekolah, tapi kalau di sekolah kita sudah biasa, pembiasaan ini ya, berarti di luar setelah lulus sekolah pasti dia akan terbiasa. Teman-teman. Bukan saya mau mematahkan, ini kan kita diskusi ya. Sekarang kita sudah dapat tentang itu, kita prakarsa perubahan, terus dengan ini revisi tadi visi sekolah sudah ada, prakarsa perubahan sudah. Sekarang saya mau kita mau menjalankan ini bagaimana? Menjalankan visi dan prakarsa perubahan yang kita sudah bikin tadi itu, bagaimana kita mau menjalankan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita refleksi untuk diri kita. Dan itu kegiatan itu saya ambil dari inquiry apresiatif, adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tadi seperti saya contoh, anak tadi dia main lempar-lempar. Yang kita lihat kan kesalahannya yaitu kenapa Paul tadi. Tapi kita tidak pernah tahu ada apa di dalam dirinya. Kenapa dia buat begini? Karena dia senang, dia bahagia. Ini bukan hukum di kepolisian yang dia melihat akibat, beda. Kalau kita di kepolisian itu beda. Dia kalau tabrak orang kok terbiasa karena sekarang kenapa? Tadi dia jalan di ini kan harusnya jalan sebelah kiri, dia itu jalan sebelah kanan. Tetapi di kepolisian tidak melihat itu, lihatnya adalah akibatnya adalah celaka. Tapi di sekolah tidak seperti itu. Jadi kita melihat kenapa dia harus melakukan
tindakan-tindakan yang menyakiti. Untuk itu ada alur yang saya pakai yaitu alur Bagja. Bagja itu singkatan dari B ya buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A yang terakhir itu atur eksekusi. Itu alurnya. Masuk di sini buat pertanyaan tuh kita lihat satu-satu ya. Buat pertanyaan tuh maksudnya yang pertama digunakan sebagai penentu arah perubahan apa yang diinginkan. Bagaimana peningkatan pencapaian peserta didik. Jadi dari prakarsa perubahan yang kita buat tadi itu buat pertanyaan tentang prakarsa itu kembali itu kira-kira perubahan apa yang mau kita mau. Sudah pasti kan perubahan karakter. Yang dulunya bisa al-asfu, sekarang sudah. Sekarang suka kecil, pakai say, hati-hati say itu kadang-kadang syaiton, setan. Jadi kalau bilang kita say itu jangan langsung iya. Kalau dia bilang sayang baik. Oke, kita lanjut di sini. Yang berikut ambil pelajaran. Dalam melakukan tahapan ini pengalaman. Jadi pasti ada pengalaman. Pengalaman apa? Kenapa sampai kita bisa fokus pada karakter, merubah karakter? Berarti ada pengalaman. Pengalamannya apa yang kita jalani? Kalau saya pengalaman saya sering dengar anak-anak mengucapkan kata yang tidak sopan. Kalau di sini minta maaf ya kalau di Pengerudani mungkin jarang sekali. Kalau di kami di sana sudah kau lagi, sudah mama kau. Karena itu kan kebiasaan. Orang anggap biasa. Kau panggil mama itu dengan kau. Sudah kau tak adek. Kau kan tidak sopan. Jadi dari berdasarkan pengalaman itu kita mau rubah karakter. Yang berikut dari mimpi, gali mimpi. Kita kan punya mimpi. Tadi seperti yang tadi mimpi anak saya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu mau jadi apa? Kan kita bermimpi. Mimpi itu kan kita mau jadi kenyataan. Kalau mungkin dalam rumah tangga kita masing-masing punya mimpi mau buat anak kita pasti jadi baik. Tidak ada satupun orang tua yang mau jadi anaknya tidak baik. Ya, begitupun juga di pekerjaan kita sebagai guru. Yang berikut jabarkan rencana. Dan mimpi rencana apa yang kita mau buat? Rencana-rencana apa yang mau kita buat agar gambaran perubahan prakarsa itu dapat terwujud. Yang berikut atur eksekusi. Yang berikut adalah atur eksekusi rencana menjadi nyata. Salah satunya kita tadi dengan awalnya tuh kita bikin disiplin positif seperti yang Pak Paul ngomong, yaitu misalnya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang kedua bikin keyakinan kelas. Di dalam kelas masing-masing kita itu bikin keyakinan. Sehingga dari keyakinan itu yang saya katakan bukan dari guru yang bikin ya. Karena kalau dari guru bikin ada siswa yang bikin mau. Sebaiknya dari siswa. Sehingga mereka yang buat, mereka yang lakukan. Itu teman-teman dari saya tahapan-tahapan itu. Yang terakhir thank you teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mendukung saya dalam kegiatan berbagi visi, membentuk visi sehingga dapat kita ambil visi terbaru kita tadi, yaitu terwujudnya komunitas sekolah yang beriman, cerdas, berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global. Terima kasih teman-teman. Untuk itu, jadi untuk itu kita menutup kegiatan kita ini. Teman-teman mungkin ada saran untuk saya dari kegiatan ini
Sebelumnya saya berefleksi, sebelum ada saran saya refleksi dulu. Mungkin tadi teman-teman merasa bahwa saya terlalu egois dalam pemaparan visi tadi, tidak bermaksud apa-apa. Ini kan namanya kita diskusi, kita mencari solusi semuanya untuk anak kita. Mungkin ada masukan dari teman-teman, saya persilahkan. Pak Paul silahkan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai calon generasi atas dulu yang telah membagi terkait visi sekolah dan rasa perubahan. Jadi kami merasa bahwa ini pembelajaran semua bagaimana kita ke depan menerapkan disiplin dan budaya positif di sekolah. Jadi itu saja apresiasi saya. Baik, terima kasih Pak Paul untuk sarannya, untuk penguatannya, untuk motivasinya. Semoga saya dapat menyelesaikan ini dengan baik. Ada teman yang lain mungkin? Baik, Ibu Erwin. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Apresiasi saya hari ini untuk calon guru generasi 11. Untuk kegiatan kita hari ini sangat bagus, yang mana ada beberapa hal yang kita peroleh hari ini terkait dengan visi dan rasa perubahan. Dengan adanya kegiatan ini, sehingga kita sendiri bisa belajar tentang bagaimana untuk menyusun sebuah visi dengan melihat apa yang ada di siswa di sekolah, sehingga tidak hanya berdiri sendiri kita menyusunnya, dengan kita berdiskusi bersama, berkolaborasi bersama, sehingga bisa menciptakan satu visi dan dampaknya itu bisa melakukan perubahan untuk sekolah ke arah selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erwin. Mungkin tadi Pak Dion. Oke, bagi Ibu, kalau dari saya terima kasih banyak karena adanya kegiatan ini. Jujur kalau saya pribadi itu banyak hal yang saya dapat tentang ini. Contohnya tadi kita bahas tentang visi misi tadi. Sebenarnya kan kita ini kan punya latar belakang yang berbeda, punya mimpi juga yang berbeda dengan anak. Tapi kita punya satu mimpi, yaitu membangun karakter anak, dan itu yang saya dapat, itu kita punya mimpi yang sama. Yang saya pelajari lagi itu tentang bagaimana budaya positif kayak yang harus kita terapkan. Jadi kita bukan hanya kita harus suruh anak begini, tapi harus kita dari guru-guru untuk membantu itu. Jadi terima kasih sekali Ibu atas materi yang diberikan, sangat membantu sekali. Dan saya sekian. Terima kasih Pak Dion. Mungkin ada teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, mungkin penguatan terakhir sebelum penutup, saya mungkin mohon dari Ibu pengajar praktik. Baik, terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya mari kita beri aplaus dulu untuk dari hasil pemaparan materi untuk diskusi kita pada siang ini. Menurut saya sudah sangat luar biasa, termasuk dengan tampilan-tampilan yang diberikan dan sampai kepada bagaimana komunitas sekolah akhirnya menemukan satu visi yang berpihak pada murid. Di sini mungkin saya ingin menguatkan kembali, mungkin tadi ada yang dilupakan atau mungkin ada hal-hal yang tidak sempat disampaikan. Saya ingin menyampaikan lagi bahwa tujuan dari ini adalah membantu memfasilitasi CBP dalam membuat visi sekolah yang berpihak pada murid. Dan di sini tujuannya juga untuk berbagi dengan rekan guru atau bapak ibu di sekolah CBP, sehingga sama-sama mengetahui tentang visi sekolah yang berpihak pada murid itu seperti apa. Jadi visi sekolah itu kita buat dari kalimat tumpang tadi. Visi itu kan mimpi. Kemudian bagaimana kita mencapai mimpi kita terhadap murid, kita menuliskannya dalam kalimat tumpang. Kalimat tumpang itu kemudian ditarik benang merah menjadikan satu visi. Di mana satu visi itu kita ambil satu komponen. Jadi di situ tadi ada, Ibu bisa lihat tadi ada beberapa komponen dari visi yang terbaru tadi. Ya, di sini ada beriman, tidak visi yang terbaru. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu beriman, cerdas, berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan global.
itu terdiri dari beberapa karakter, beberapa komponen. Dari dari visi ini kita masuk ke prakarsa perubahan. Di prakarsa perubahan itu kita memilih satu komponen. Seperti tadi yang Bapak Ibu sudah pilih, komponennya tentang berkarakter, berbudaya positif begitu ya Bapak Ibu. Jadi dari situ kita masuk lagi ke pendekatan yang kita gunakan itu pendekatan inquiry apresiatif dengan mengedepankan kolaborasi yang positif. Kemudian dari situ kita masuk ke tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk terwujudnya visi sekolah atau prakarsa perubahan yang satu komponen tadi, yaitu tentang berkarakter. Kita menggunakan tahapan Bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif. Tahapan Bagja itu dibuat pertanyaan, kita bertanya apa yang kita lakukan sehingga murid berkarakter di sekolah terwujud. Ada tindakan yang kita lakukan. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan sampai diatur eksekusi seperti yang dijelaskan oleh CGP saya tadi, Ibu Sri, sampai diatur eksekusi lebih kepada tindakan yang kita lakukan agar komponen yang kita pilih tadi terwujud. Sehingga visi yang kita buat itu bukan hanya sekedar visi yang sekedar pelengkap administrasi, tetapi lebih kepada visi yang kita buat kita jalankan dengan sepenuh hati. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat di SMP ini. Terima kasih. Baik, terima kasih penguatan dari Ibu pengajar praktik. Untuk itu kita sudah selesai hari ini. Terima kasih teman-teman sudah membantu saya untuk menggapai mimpi saya. Mimpi saya untuk saat ini menyelesaikan guru penggerak saya. Nanti kedepannya baru kita bersama-sama untuk berpihak kepada murid. Untuk itu kita menutup kegiatan ini dengan doa kepada Ibu Eki. Saya mohon bantuan dulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan ini. Semoga apa yang kami sepakati hari ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan ini dan masa depan peserta didik. Nama-Mu terus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus.